luarnya hari ini. Saya percaya kita semua luar biasa, amin. Kita akan tetap masuk dalam hadirat Tuhan, sebab penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu melimpah bagi setiap kita, amin. Boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam ibadah Women in Christ ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang bersyukur atas semua penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami. Kau memberkati keluarga kami, bahkan suami, anak-anak kami, semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan membawa korban syukur kami, tanda terima kasih kami kepada Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan hati kami, supaya kami dilayakkan menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini. Ambil alih seluruh ibadah ini Tuhan, bahkan dimanapun ibu-ibu berada, wanita-wanita Kristus yang luar biasa, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mata kami tertuju kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan anak-anak, kita semua seperti dalam keadaan bermimpi, amin. Tuhan bisa membalikan semua apa yang sudah hilang di dalam kehidupanmu. Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Mari tepuk tangan bersama Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Oh yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Sekali lagi kita angkat pujian ini, amin. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Mari angkat kedua tangan, katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Mari sekali lagi katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Dengan mencucurkan air, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Saya minta ibu-ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan yang menabur, amin, pasti akan menuai dengan
yang berjalan bersama Tuhan, yang berjalan menang sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah, berkatnya yang menabur. Katakan dengan imanmu, yang berjalan menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkatnya, pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkatnya, berkatnya. Engkau dahsyat Tuhan, Kau ajaib, Kau perkasa. Berdaulatlah Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang setia. Percayalah, Dia tidak akan meninggalkanmu. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Tuhan selalu setia buat setiap anak-anak. Apapun yang terjadi, semua di dalam kendali Tuhan. Oh, ajar anak-anak-Mu Tuhan tetap kuat di dalam Engkau. Berharap hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepadamu. Oh, sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, gada dan tongkat-Mu menyertaiku. Kami tak takut bahaya, sebab Tuhan beserta kami. Kau yang meneguhkan iman kami. Oh, kami kuat karena Engkau beserta kami. Ucapan syukur kepadamu Tuhan. Oh,
tak pernah kau tinggalkan. Kau hibur hati yang susah saat ini Tuhan. Tuhan, lihat air mata anak-anak-Mu, tampunglah di kirbat-Mu Tuhan. Kami menjadi istri-istri yang kuat. Kami menjadi penopang doa di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Ajar kami terus berserah kepada Tuhan, menjadi istri-istri yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Sama-sama kita katakan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Berserah, ku berserah.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi hidupku menggenapi firman-Mu. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi angkat kedua tanganmu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkah. Katakan kau bersamaku, kau bersama di dalamku Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau dahsyat. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai. Kami memuji, menyembah-Mu. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami naikkan segala pujian dan syukur untuk Engkau, Bapa yang baik, yang sudah memberikan pada kami kehidupan sampai hari ini. Dan kami bersyukur, kami semua boleh beribadah, dan kami siap untuk diberkati. Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi satu pewahyuan yang menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, yang memberikan kekuatan kepada kami, dan yang membuat kami melihat pengharapan bahwa di dalam situasi apapun yang kami sedang alami, selalu ada harapan, selalu ada jawaban di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin men-sharingkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Standing Firm, yaitu berdiri teguh. Dan hari-hari ini menjadi tantangan bagi kita semua di masa pandemi ini, di mana semua orang sedang mengalami kesusahan. Menjadi satu challenge buat kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap bisa mempertahankan dan memegang teguh nilai-nilai firman Tuhan di tengah-tengah banyak cobaan.
di tengah-tengah banyaknya kebutuhan, di tengah-tengah mungkin masalah yang sedang kita hadapi. Dan ada begitu banyak godaan di sekeliling kita yang mencoba untuk memberikan solusi kepada kita. Solusi dengan cepat, solusi dengan mudah. Namun kita tahu bahwa ada banyak hal, solusi yang diberikan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini merupakan satu tantangan buat kita. Apakah kita akan memilih untuk meninggalkan nilai-nilai firman Tuhan, atau kita memilih untuk memegang nilai-nilai firman Tuhan yang selama ini kita pegang. Hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda yang namanya Daniel. Tapi saya ingin mulai dengan satu quote yang berkata begini, "We are in this world, but not of this world." Kita hidup di dunia ini, namun kita mesti ingat bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Alkitab berkata bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Dan di tempat di dunia ini kita sedang berkemah bahwa nilai-nilai kita itu bukan nilai-nilai dunia, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah. Di dalam Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yaitu orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesa, dan Azaria dinamainya Abednego. Pada waktu Raja Nebukadnezar berhasil menaklukkan kota Yerusalem, maka seluruh perkakas di dalam rumah Tuhan itu dipindahkan, dibawa oleh mereka untuk ditaruh di dalam rumah dewa-dewa mereka. Karena Raja Nebukadnezar dan orang-orang di dalam kerajaan Babel tidak menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada dewa. Dan juga kita diberitahu bahwa ada orang-orang muda yang dibawa untuk nantinya bisa bekerja kepada raja. Dan orang-orang muda ini adalah orang-orang muda dari keturunan raja dan bangsawan. Dan bukan sekedar mereka dari keturunan raja dan bangsawan, tapi orang-orang muda ini merupakan orang-orang muda pilihan. Karena dikatakan bahwa mereka adalah orang yang tidak punya cela. Mereka adalah orang yang berperawakan baik. Mereka adalah orang yang memahami berbagai-bagai hikmat. Dan mereka juga adalah orang-orang yang berpengetahuan banyak dan punya pengertian di dalam berbagai ilmu. Jadi orang-orang yang benar-benar qualified, benar-benar dipilih, orang-orang yang khusus untuk bekerja nantinya di istana raja. Nah, apa yang dihadapi oleh orang-orang yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar ini? Termasuk di dalamnya ada Daniel, ada Hananya, dan kemudian ada Misael, dan kemudian juga ada Azaria. Pada waktu mereka dibawa ke kerajaan Babel, mereka dididik selama 3 tahun supaya mereka memiliki kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat, dan juga norma-norma serta pola pikir orang Babel, saudara. Saudara-saudara, Nebukadnezar mencoba untuk merubah identitas orang ini. Nebukadnezar mencoba untuk merubah dunia orang ini. Nebukadnezar mencoba untuk menanamkan nilai-nilai yang baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua mereka, oleh lingkungan mereka sebelumnya. Dan Nebukadnezar mencoba untuk menanamkan nilai-nilai Babel yang tidak mengenal Allah. Bahkan dikatakan apa? Makanan yang dimakan raja dan anggur yang diminum raja pun sampai diberikan kepada mereka. Dan bukan hanya itu saja, sampai
identitas mereka, nama mereka pun dirubah. Nah, kita tahu, kita sudah baca tadi bahwa Daniel namanya dirubah menjadi Belsasar. Dan kemudian Hananya, Misael, Azaria, kemudian dinamai Sadrak, Mesad, dan Abednego. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bukankah dunia ini sedang mencoba untuk merubah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Dunia ini sedang mencoba mendowngrade kita, menyamakan kita dengan anak-anak dunia yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang kita nonton, apa yang kita lihat, berita-berita yang kita dengar, itu sedang mencoba untuk merubah konsep pola berpikir ilahi yang sudah ada di dalam pikiran kita. Sehingga pada akhirnya orang akan berkata, nggak ada bedanya itu anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Nggak ada bedanya itu dia ke gereja sama orang yang tidak ke gereja. Dan inilah yang sedang dunia coba lakukan di dalam kehidupan kita. Inilah yang dunia sedang coba lakukan kepada anak-anak kita. Dari film-film yang mereka tonton, dari pergaulan teman-teman mereka. Sekarang semua yang tidak boleh sedang dirubah menjadi semuanya jadi boleh. Yang dulu dianggap tabu sedang dianggap normal sekarang. Dan apa yang terjadi di dunia ini adalah dunia ingin menyamakan kita dengan anak-anak dunia. Dunia ingin nilai-nilai kita berubah sehingga kita menyimpang dari nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kita memiliki nilai-nilai yang sama, pola pikir yang sama dengan pola pikir dunia. Tetapi kita melihat di dalam kisah tadi, kalau kita membaca terus, kita tahu bahwa Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesad, dan Abednego, itu tidak sedikit pun mengikuti perubahan yang sedang dicoba untuk dilakukan, diterapkan kepada diri mereka. Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego, itu mereka tetap memegang teguh nilai-nilai yang mereka sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Nah, kenapa saudara? Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego itu bisa memegang teguh, bisa tetap berdiri teguh, memegang nilai-nilai firman Tuhan yang sudah ditanamkan di dalam diri mereka. Yang pertama, karena Daniel, Sadrak, Mesad, dan Abednego itu memiliki yang namanya strong foundation. Mereka memiliki dasar yang teguh, fondasi yang kuat, saudara. Saudara-saudara, Daniel dan teman-temannya sejak kecil sudah diajarkan tentang Taurat di dalam lingkungan keluarga mereka. Dan orang Israel, orang-orang Yahudi, orang tua Yahudi itu memiliki satu sistem pendidikan yang ketat di dalam menanamkan nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai Taurat di dalam diri anak-anak mereka sejak kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melihat sistem pendidikan orang-orang Yahudi, maka saudara mengenal istilah yang namanya bar mitzvah. Bar mitzvah sendiri artinya adalah anak yang hidup menurut hukum. Yaitu seorang anak yang sudah mencapai usia 12 tahun, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan 613 hukum atau yang seringkali disebut mitzvot yang dipegang oleh agama Yudaisme. Jadi dari sini kita sebetulnya bisa melihat bahwa begitu ketatnya, saudara, orang tua Yahudi di dalam sistem penanaman nilai-nilai Taurat di dalam diri anak-anak mereka. Sejak anak-anak mereka kecil, mereka sudah menanamkan itu. Jadi Daniel dan teman-temannya ini memiliki pondasi yang kuat yang mereka dapatkan dari mana? Dari keluarga mereka, dari guru-guru agama mereka, di mana mereka diajar Taurat dan firman Tuhan sejak mereka kecil. Dan ini merupakan salah satu kunci yang membuat Daniel memiliki pondasi yang kuat untuk memegang nilai-nilainya di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi di sekelilingnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang kedua dan kemudian ayat 6 sampai ayat 9, di sini kita bisa melihat dasar mengapa sistem pendidikan terhadap anak-anak Yahudi itu tetap begitu ketat. Karena ini merupakan perintah Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kepada orang tua Yahudi pada waktu itu untuk mereka mengajarkan firman Tuhan, Taurat, kepada anak-anak mereka berulang-ulang. Bahkan kita baca tadi, pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau sedang duduk, pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, ajarkanlah itu dan ikatkanlah itu pada tanganmu, sebagai tanda pada tanganmu. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa anak-anak orang Yahudi ini sejak mereka kecil, setiap hari mereka membicarakan firman, setiap hari mereka mendengarkan tentang Taurat. Sesuatu yang didengar berulang-ulang itu lama-lama akan menjadi karakter kita. Itu akan mempengaruhi perilaku kita, itu akan mempengaruhi kebiasaan dan karakter kita, saudara. Nah, saudara-saudara, inilah yang menyebabkan Daniel dan teman-temannya memiliki akar yang begitu kuat tentang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Taurat. Dan sesuatu yang sudah berakar begitu kuat itu tidak mudah untuk dirubah. Begitu pula dengan kesalahan. Konsep yang salah yang sudah mengakar begitu lama di dalam diri seseorang, itu tidak mudah untuk merubahnya. Tetapi ketika kita berakar kepada firman Tuhan, ketika anak-anak saudara sejak kecil itu ditanamkan benih-benih firman Tuhan, ditanamkan nilai-nilai firman Tuhan, dan akhirnya semakin mereka bertumbuh menjadi dewasa, nilai-nilai itu semakin kuat mengakar. Pada satu kali mereka menghadapi godaan, nilai-nilai itulah yang akan membuat mereka semakin teguh. Banyak orang tua yang khawatir untuk mengirimkan anaknya sekolah di luar kota atau di luar negeri, terutama di luar negeri. Mereka khawatir, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak bisa jaga anak mereka, seperti kalau anak mereka ada di Jakarta. Walaupun di Jakarta pun mereka nggak bisa jaga anak mereka 24 jam. Tapi ini kalau anak tidak bersama dengan mereka, mereka khawatir. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita nggak bisa menjaga anak kita. Kita nggak bisa ada di situ secara fisik 24 jam. Karena anak kita ada di tempat lain. Tapi apa yang menjaga mereka? Nilai-nilai yang kita tanamkan sejak kecil. Nilai-nilai firman Tuhan, rasa takut dan hormat akan Tuhan yang kita tanamkan sejak kecil, itulah yang akan menjadi penjaga. Itulah yang akan membuat anak-anak saudara standing firm ketika ada godaan yang mencoba untuk menyelewengkan mereka. Nilai-nilai itu yang akan membuat mereka makin teguh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama, yang membuat Daniel dan teman-temannya bisa berdiri teguh, memegang nilai-nilai itu karena mereka punya strong foundation, fondasi yang kuat. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya memiliki strong community, komunitas yang kuat. Daniel memiliki banyak teman, tetapi dia punya teman-teman di dalam lingkaran kecil, lingkaran terdekat di dalam hidupnya. Dan kita juga tahu bahwa kita tidak bisa membawa semua teman-teman kita ke dalam lingkaran yang paling dekat dengan hidup kita. Kalau memakai istilah rumah, ada orang-orang yang hanya bisa sampai di halaman, ada orang-orang yang hanya bisa sampai di ruang tamu, tapi juga ada orang-orang yang kita izinkan untuk masuk ke kamar tidur kita. Dan ini tentu orang-orang yang cukup dekat sama kita, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita tahu bahwa kita bisa jadi apa adanya. Nah, Daniel punya teman-teman seperti ini, yaitu namanya adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki lingkungan atau teman-teman yang kita tahu bisa mendukung kita. Karena Tuhan juga memakai orang-orang di sekeliling kita itu untuk mensupport kita, untuk membuat kita jadi kuat. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Kita tidak ditadirkan untuk hidup sendirian. Kita harus memiliki teman, kita harus bergaul. Kita harus mempunyai lingkungan, komunitas. Tetapi tentu kita harus memilih komunitas kita dengan benar, yaitu orang-orang yang kita tahu bisa membangkitkan kita ketika kita lemah. Kita tahu orang-orang yang bisa membuat kita naik kembali ketika kita jatuh ke bawah. Orang-orang yang bisa membuat kita melihat harapan di dalam Tuhan. Orang-orang itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita.
Di dalam Daniel pasal yang kedua ayat 16 sampai 18, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ketika Daniel memiliki masalah, dia harus mengartikan mimpi raja. Dan kemudian Daniel pergi menemui teman-temannya. Dia tahu bahwa ada lingkungan yang bisa dia temui. Dia tahu bahwa ada supporter yang bisa dia temui. Daniel bertemu dengan Hananya, Misael, dan Azaria untuk apa? Untuk meminta mereka bersatu di dalam doa dengan Daniel, memohon belas kasihan Tuhan, memohon hikmat Tuhan, supaya Daniel bisa mengartikan itu kepada raja. Sebab dikatakan tadi bahwa ada konsekuensinya ketika Daniel tidak bisa mengartikan itu. Bahwa Daniel dan teman-temannya dengan orang-orang bijaksana itu akan dilenyapkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, ketika kita membutuhkan support, apakah ada wajah-wajah yang terlintas di dalam bayangan kita? Orang-orang yang kita tahu bisa kita temui, kita bisa cerita sama mereka apa adanya, kita bisa ngomong bahkan hal yang terburuk di dalam diri kita tanpa kita khawatir bahwa mereka akan menjudge kita, menghakimi kita, atau menceritakan itu kepada orang lain. Apakah kita memiliki orang-orang seperti itu? Orang-orang yang kita tahu bahwa mereka akan selalu mendukung kita apapun kondisi kita. Mereka adalah orang-orang yang akan berada bersama dengan kita di lembah kekelaman dan juga bersama-sama dengan kita pada waktu kita di atas. Bukan hanya ketika kita ada di atas, tapi ketika kita ada di lembah kegelapan, lembah kekelaman, orang-orang ini pun akan stay bersama dengan kita. Untuk apa? Untuk menguatkan kita, untuk mendorong kita, untuk menarik kita supaya kita bisa kembali naik ke atas. Saudara-saudara, di gereja saudara ada yang namanya kul. Dan kul itulah yang harusnya menjadi tempat di mana saudara bisa menemukan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang bisa membimbing saudara, orang-orang yang bisa mensupport saudara, orang-orang yang bisa membuka tangannya setiap kali saudara datang dan bukan menolak saudara, tetapi berkata, "Ayo saya bantu kamu, ayo saya akan berdoa untuk kamu, ayo jangan mundur, ayo jangan berhenti di sini, ayo jangan menjadi lelah, sebab di depan sana itu ada sesuatu yang lebih baik, sebab rencana Tuhan selalu lebih baik dari hari yang kemarin." Orang-orang yang selalu mengatakan kepada kita ada harapan untuk percaya kepada Tuhan yang membangkitkan iman kita. Kita perlu orang-orang seperti itu di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk membuat saudara jadi kuat di tengah-tengah kelemahan saudara. Yang ketiga, Daniel dan teman-temannya itu bisa standing firm, berdiri teguh, karena dia punya strong relationship with God. Jadi yang pertama strong foundation, yang kedua strong community, yang ketiga strong relationship with God. Hubungan yang kuat dengan Tuhan. Nah, Daniel ini adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dia menjadi pejabat di dalam dua masa pemerintahan raja. Raja Nebukadnezar dan kemudian Raja Darius yang menggantikan Nebukadnezar. Nah, pada zaman Raja Darius, ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Dan mereka mencoba untuk mencelakakan Daniel. Mereka mencoba untuk menyingkirkan Daniel. Namun mereka tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Daniel. Namun satu hal mereka tahu bahwa Daniel adalah orang yang taat untuk berdoa, taat untuk menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka menemukan cara untuk memakai ketaatan Daniel kepada Tuhan, penyembahan, devotion Daniel kepada Tuhan, itu menjadi celah untuk menjatuhkan Daniel. Kita lihat kisahnya di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Orang-orang ini datang kepada raja untuk menyuruh raja membuat satu perintah agar semua harus menyembah raja dan gak boleh menyembah kepada yang lain. Ayat yang ke-8. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Persia, orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah untuk menyembah raja itu sudah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Dia naik ke atap, ke loteng, ke kamar atasnya. Di kamar atasnya itu ada tingkap-tingkap yang terbuka, kata Alkitab, ke arah Yerusalem. Dan Alkitab berkata, apa respon Daniel ketika dia mendengar bahwa surat itu sudah dibuat? Apa respon Daniel ketika dia menemui masalah? Ketika dia berhadapan dengan masalah dalam hidupnya? Alkitab berkata, dia 3 kali sehari berlutut dan berdoa kepada Allah. Tetapi kalimat ini belum selesai. Karena kalimat selanjutnya memberitahu kepada kita bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari, berlutut menyembah Tuhan, bukan hanya pada waktu itu, bukan hanya ketika dia lagi ada masalah, bukan hanya ketika dia menghadapi pergumulan, tapi kalimat berikutnya memberitahu kita, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi sebelum Daniel mendengar surat perintah itu sudah dibuat, Daniel memang selalu melakukan itu. Bahwa 3 kali sehari dia berlutut, dia berdoa dan menyembah Tuhan. Dan pada waktu dia menghadapi masalah, dia melakukan hal itu. Dia tidak merubah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hubungan yang kuat dengan Tuhan, itu membuat kita kuat menghadapi apapun, masalah, problem, tantangan apapun yang iblis coba hadirkan di dalam hidup kita untuk menjatuhkan kita. Hubungan yang kuat dengan Tuhan itu menjadi jangkar untuk kita bisa standing firm seperti Daniel. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Melalui yang namanya disiplin rohani, saudara. Apa yang dimaksud dengan disiplin rohani? Berdisiplin melakukan perkara-perkara rohani. Ya, saat teduh, berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, kemudian juga apa? Beribadah secara disiplin, dan lain-lainnya. Perkara-perkara rohani yang kita lakukan, itu kita lakukan setiap hari, dan itu yang menjadikan kita kuat. Oh, saya tahu ada banyak orang yang suka ikut KKR, yang ikut retreat, nggak ada salahnya dengan itu. Kenapa? Sebab banyak orang pulang dari retreat KKR, mereka rasa kuat. Pasti mereka rasa kuat, karena mereka dibakar oleh firman Tuhan, imannya dibangkitkan lagi. Apalagi kalau saudara ikut retreat, berhari-hari, tiap hari hanya ngomongin firman, dengar firman, baca Alkitab, pasti pulang rohani saudara jadi kuat. Saudara, tapi kalau ketika saudara kembali ke Jakarta, saudara tidak lakukan apa-apa lagi, kebiasaan, tidak meneruskan kebiasaan seperti pada waktu saudara di retret, maka lambat laun saudara akan menjadi lemah lagi. Sebab apa? Ketika kita mau kuat, badan jasmani kita mau sehat, kita harus kasih makan, kita harus makan setiap hari secara teratur, 1 hari 2 atau 3 kali. Kalau manusia rohani kita mau kuat, kita harus kasih makan manusia rohani kita secara teratur tiap hari. Bukan makan sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 hari. Ada orang yang berkata, ngapain sih saya perlu berdoa lagi? Saya udah ikut retret kok, 4 hari 3 malam doa terus. Saya udah ibadah kok hari Minggu, ngapain saya baca Alkitab lagi? Saudara, Anda nggak bisa mengharapkan tubuhmu kuat hanya dengan makan buffet. All you can eat, dan Anda pikir Anda tidak perlu makan lagi. No. Saudara semua tahu itu. Walaupun Anda makan buffet, kalau Anda nggak makan lagi besoknya, Anda akan lemes dan sakit dan mati. Manusia rohani saudara juga nggak bisa dikasih makan buffet untuk jadi kuat. Anda boleh makan buffet. Anda boleh ikut ibadah 5 kali dalam waktu 1 hari Minggu. Tetapi keesokan harinya, Anda tetap harus memberi makan manusia rohani saudara, untuk menjadikan manusia rohani saudara jadi kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu lewat kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Disiplin melakukan perkara rohani, itu yang menjadikan kita kuat. Orang yang tidak punya disiplin rohani, tidak akan pernah bisa menjadi orang Kristen yang kuat. Bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan hari ini? Di dalam masa-masa yang sukar ini, bangun hubungan Anda semakin kuat dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang membuat Daniel bisa standing firm? Karena Daniel memiliki strong commitment, komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat untuk tetap melakukan
untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sini kita bisa tahu bahwa Daniel memegang komitmennya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel tahu bahwa ketika melakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dia pegang. Dan dia minta kepada kepala pegawai istana supaya dia tidak usah melakukan hal itu. Supaya dia tidak menyimpang. Daniel berketetapan untuk memegang nilai-nilai firman Tuhan, nilai-nilai Taurat yang sudah ditanamkan pada dirinya. Saudara-saudara, ada banyak orang tahu nilai-nilai yang baik, ada banyak orang tahu firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak orang-orang yang tahu nilai yang baik, orang-orang yang tahu firman Tuhan, itu melakukan apa yang dia tahu. Sebab pengetahuan itu belum merubah apapun di dalam diri kita. Walaupun semua harus dimulai dari pengetahuan. Tetapi pengetahuan belum merubah apapun. Tetapi apa yang kita lakukan dengan pengetahuan yang kita tahu, itu yang akan merubah diri kita. Even itu menjadi baik atau menjadi buruk kalau tidak dilakukan. Ada banyak orang yang tahu, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Para pemimpin agama, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, para imam-imam, itu mereka tahu apa yang baik. Tapi mereka tidak melakukannya, saudara. Mereka senang duduk di kursi Musa, kata Alkitab. Dan mereka hanya menyuruh orang untuk melakukan. Mereka senang kedudukan sebagai imam, tapi mereka tidak melakukan fungsi sebagai imam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang tahu bahwa sehat itu baik, berolahraga itu baik. Tetapi berapa banyak orang yang berolahraga? Mereka tahu olahraga itu baik. Tetapi berapa banyak orang yang tahu itu melakukannya? Ada banyak orang yang tahu bahwa kalau anak-anak kita masih kecil, kita mesti punya banyak waktu untuk mereka. Kita mesti punya banyak spending much time buat anak-anak kita karena mereka dalam masa pembentukan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang tua yang tahu hal itu dan melakukannya? Banyak yang anak-anak yang masih kecil, tapi orang tuanya kerjanya lembur dari pagi sampai malam. Jadi saudara-saudara, tahu itu baik. Saudara harus tahu dulu. Kalau enggak, saudara nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi tahu itu belum merubah apapun dalam diri kita. Apakah kita sudah punya strong commitment di dalam melakukan nilai-nilai firman Tuhan yang kita tahu? Setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, setiap hari kita membaca kitab suci di dalam saat teduh kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah berkomitmen di dalam kejujuran kita? Di dalam melakukan ajaran firman Tuhan yang kita dengar? Apakah kita sudah jujur di dalam bisnis kita, di dalam segala hal kepada pasangan kita, dan nilai-nilai firman Tuhan yang lain? Saudara yang bisa menjawabnya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Tim Tebow. Tim Tebow ini adalah seorang pemain American football yang sangat terkenal di Amerika. Dan banyak wanita suka dengan dia, menjadi idola, saudara, di Amerika pada waktu itu. Dan Tim Tebow ini adalah seorang yang cinta Tuhan. Dia seorang yang lahir baru. Dan satu kali dia berpacaran dengan Miss Universe tahun 2012, yaitu yang bernama Olivia Culpo. Nah, Olivia Culpo ternyata memiliki nilai-nilai yang sangat berbeda dengan Tim Tebow. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan, dia orang yang hidupnya bebas. Dan ketika pasangan ini jadi pacaran, wah, Amerika itu geger, saudara. Dan mereka senang. Dan mereka menganggap this is the couple of the year. Karena yang satu ganteng, yang satu cantik, dan dua-duanya sama-sama terkenal. Namun hanya beberapa bulan mereka pacaran dan terdengar kabar bahwa Olivia Culpo itu memutuskan hubungannya dengan Tim Tebow. Dan kemudian Amerika bersedih, saudara. Kenapa mereka bisa putus? Dan selidik punya selidik, pada akhirnya Olivia Culpo mengungkapkan kenapa dia putuskan Tim Tebow. Karena sejak mereka berpacaran, Olivia Culpo selalu membujuk Tim Tebow untuk bisa berhubungan badan dengan dia, tapi Tim Tebow selalu menolak. Dan akhirnya berkali-kali dicoba untuk berhubungan badan, diajak untuk berhubungan badan, tapi Tim Tebow itu selalu menolak. Akhirnya Olivia Culpo tertekan, dia katakan saya tertekan dan saya tidak bisa lagi melanjutkan hubungan dengan Tim Tebow. Tim Tebow itu berhasil untuk menjaga komitmennya. Dia punya strong commitment. Dia menjaga nilai-nilainya.
Tim Tebau mengatakan bahwa dia pernah berjanji kepada Tuhan pada waktu dia percaya kepada Yesus, dia lahir baru, dia berkomitmen bahwa dia tidak akan melakukan hubungan seks dengan siapapun kecuali pada saat dia menikah dengan istri yang sah. Dan komitmennya itu dia pegang teguh, dia buktikan kepada Tuhan. Dia tidak mau untuk menyimpang, dia tidak mau untuk jatuh dalam bujukan Olivia Culpo. Dan akhirnya mereka putus. Dan pada waktu mereka putus, orang-orang mengira bahwa Tim Tebow ini akan kehilangan, dia akan sedih, dia akan hancur. Karirnya akan hancur karena kehilangan orang yang begitu cantik yang diidolakan oleh Amerika. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu Tim Tebow diputuskan, pada hari yang sama, dia menulis di Twitternya, saudara. Apa yang dia tulis? Dia menuliskan Mazmur 118. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa supaya kita semua bisa memahami dengan mudah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa berdiri teguh di tengah-tengah banyak godaan, di tengah-tengah banyak tawaran untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa itu semua bukan dari Tuhan. Itu semua akan membuat kita menyimpang dari nilai-nilai Tuhan. Saya mendorong saudara untuk saudara tetap berdiri teguh, memegang nilai-nilai firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan melihat kesusahan saudara. Percayalah bahwa Tuhan juga melihat iman saudara. Dan percayalah bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu terpatri Tuhan, terpahami. Dan Roh Kudus selalu berbicara kepada kami mengenai apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kuatkan setiap kami di masa pandemi ini, supaya kami justru di masa pandemi ini, di tengah-tengah semua orang turun imannya, turun semangatnya, tetapi semangat dan iman kami semakin naik, sehingga terang kami semakin bercahaya, dan orang-orang memuliakan Bapa di surga, karena melihat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur kami sudah dikuatkan oleh firman-Nya pada hari ini. Terima kasih buat hambanya. Kita percaya hambanya dimanapun berada tetap diurapi Tuhan, berkat Tuhan melimpah bagi hambanya. Kita akan memberikan persembahan pada hari ini. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, persiapkan persembahanmu. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bersyukur untuk hari ini Bapa buat hadirat-Mu. Kami sudah dikuatkan kembali di dalam Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang menyegarkan jiwa kami, bahkan menguatkan iman kami. Makasih Tuhan. Sebentar kami diberikan kesempatan Tuhan untuk kami memberi, untuk memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu, ibu-ibu yang luar biasa. Kau berkati usahanya, apapun yang dikerjakan kedua tangan anak-anak-Mu ini, Tuhan pasti buat berhasil dan beruntung. Kau memberkati suami-suami, Kau memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati persembahan ini, kuduskan persembahan ini, memperlebar kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan, dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.